membangkang jula-jula, si membangkang jula-jula. Si menemanikan di parjo desa namani gotong di mainan, si membangkang jula-jula, si membangkang jula-jula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Nama saya Gladys Rahyuni, NPM 225413106, dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Insinyur Agus Hudoyo, MSc. Nama saya Cindy Oktavia dengan NPM 225413103 dengan dosen pembimbing Ibu Insinyur Suryati Sitomorang, MSI. Perkenalkan, nama saya Nabila Nindya Putri dengan NPM 221413167 dengan dosen pembimbing Ibu Dewi Mulyasari, MSI, SPD. Nama saya Tisa Nabila Putri dengan NPM 2214 dengan dosen pembimbing Ibu Lina Marina, SP, MSI. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kata Bhinneka berasal dari dua kata yang mengalami sandi, yaitu bina, terpisah, berbeda, dan ika itu. Kata tunggal berarti satu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika dapat diartikan itu berbeda, itu satu, yang bermakna meskipun beraneka ragam. Pada hakikatnya, bangsa Indonesia tetap merupakan satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuannya Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragaman adat dan budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Kalimat ini merupakan kutipan dari sebuah kakawin Jawa kuno, yaitu Kakawin Sutasoma, karangan Empu Tantular sekitar abad ke-14. Di bawah pemerintahan Raja Sananegara yang juga dikenal sebagai Hayam Wuruk. Kakawin ini istimewa karena mengajarkan toleransi antara umat Hindu Siwa dengan umat Buddha. Sejak masa kerajaan Majapahit, konsep negara kesatuannya memiliki motivasi menuju negara kesatuan berkat Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Majapahit Gajah Mada. Fakta atau kenyataan di lapangan yang masih dapat dikemukakan hingga saat ini adalah di bagian selatan terdapat kompleks pemukiman Islam yang ditandai dengan adanya kompleks makam Islam Tralaya. Di bagian tengah terdapat kompleks pemukiman Hindu Siwa yang ditandai dengan reruntuhan Candi Minak Jinggo. Serta di bagian utara terdapat kompleks pemukiman Buddha yang ditandai dengan adanya Candi Prabu dan kompleks Candi Gentong yang diperkirakan bekas stupa. Kesemuanya itu terletak di dalam lingkup wilayah kota Majapahit. Dengan demikian jelaslah bahwa pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit telah dipraktekkan keberagaman yang menjadi satu kesatuan dan membawa pengaruh terhadap kuatnya Kerajaan Majapahit sehingga mampu mencapai kebesaran dan kejayaannya di dalam mempersatukan seluruh wilayah Nusantara. Telah kita ketahui bersama, semboyan Bhinneka Tunggal Ika terletak pada lambang negara burung Garuda Pancasila. Lambang negara Garuda Pancasila dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari 1950. Selanjutnya, lambang negara Garuda Pancasila diperkenalkan tanggal 17 Agustus 1950. Lambang negara Garuda Pancasila ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika secara resmi dinyatakan sebagai semboyan negara. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan, yang antara lain berisi hal-hal berikut. 1. Seekor burung Garuda yang berdiri tegak dengan sayap dikembangkan ke kiri dan ke kanan, melambangkan semangat membangun. 2. Kepala burung yang menghadap ke kanan, melambangkan kemujuran atau keberuntungan. 3. Burung Garuda yang mampu terbang tinggi ke angkasa raya tanpa kawan, melambangkan cita-cita tinggi keperkasaan serta kedaulatan bangsa dan negara. 4. Lukisan burung Garuda yang seluruhnya berwarna kuning mas, melambangkan keagungan. 5. Kaki burung yang mencengkram kuku Ika yang bertulisan Bhinneka Tunggal Ika, melambangkan kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang dicapai pada saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Seloka dilambangkan dengan bulu burung dan tubuh dan sayapnya sebagai candra sangkala proklamasi. Angka keramat bangsa Indonesia yaitu
7/8/1945 yang merupakan tanggal, bulan, dan tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Gambaran terperinci dapat dilihat dari bulu sayap yang berjumlah 17 helai, bulu ekor 8 helai, dan di bawah perisai 19 helai, dan di leher 15 helai. Bhinneka Bangsa Indonesia meliputi 1. Kebinekaan mata pencaharian. Indonesia merupakan negara kepulauan dan memiliki kondisi alam yang berbeda-beda, seperti dataran tinggi atau pegunungan, maupun dataran rendah atau pantai, sehingga masyarakat yang tinggal di daerah tersebut harus menyesuaikan cara hidupnya dengan alam sekitarnya. 2. Kebinekaan ras. Letak Indonesia sangat strategis sehingga Indonesia menjadi tempat persilangan jalur perdagangan. Banyaknya kaum pendatang ke Indonesia mengakibatkan terjadinya akulturasi baik pada ras, agama, kesenian maupun budaya. 3. Kebinekaan suku bangsa. Indonesia merupakan negara kepulauan yang dipisahkan oleh perairan, pulau-pulau terisolasi dan tidak saling berhubungan. Akibatnya setiap pulau atau wilayah memiliki keunikan tersendiri baik dari segi budaya, adat istiadat, kesenian maupun bahasa. Walaupun berbeda tetapi tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Terbukti dengan menempatkan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dan persatuan. Kebinekaan agama, masuknya kaum pendatang baik yang berniat untuk berdagang maupun menjajah membawa misi penyebaran agama yang mengakibatkan kebinekaan agama di Indonesia. Adanya agama Islam, Kristen Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu, serta aliran kepercayaan. Kebinekaan agama sangat rentan akan konflik. Tetapi dengan semangat persatuan dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, konflik tersebut dapat dikurangi dengan cara saling toleransi antar umat manusia beragama. Yang kelima, kebinekaan budaya. Budaya adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar. Budaya memiliki tujuan untuk mengubah sikap dan juga perilaku SDM ke arah yang lebih baik. Masuknya kaum pendatang juga mengakibatkan kebinekaan budaya di Indonesia, sehingga budaya tradisional berubah menjadi budaya modern tanpa menghilangkan budaya asli Indonesianya, seperti budaya sopan santun, kekeluargaan, serta gotong royong. Yang keenam, ada gender atau jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin adalah sesuatu yang sangat alami, tidak menunjukkan adanya ketingkatan, dan anggapan kuat bagi laki-laki dan lemah bagi perempuan itu tidak benar. Masing-masing mempunyai peran dan tanggung jawab yang saling membutuhkan dan melengkapi. Zaman dahulu mungkin kaum perempuan tidak diberi kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya, dan seringkali tugasnya hanya dibatasi di sekitar rumah saja. Sedangkan pekerjaan laki-laki bisa di luar itu semua. Setelah itu perempuan dianggap lebih bodoh dan tidak terampil. Sedangkan sekarang ini perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk sekolah, mengembangkan bakat, kemampuannya. Bhinneka Tunggal Ika sebagai benteng terhadap risiko keberagaman bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki wilayah yang sangat luas, menjadi negara maritim yang berada dalam kawasan laut yang luas terdiri dari 34 provinsi. Sebagai bangsa Indonesia bekerja pada sektor pertanian, oleh karenanya Indonesia juga sering disebut sebagai negara agraris. Wilayah Indonesia yang luas memiliki banyak sekali keberagaman di dalamnya. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan akan indahnya negara Indonesia yang diciptakan. Banyaknya perbedaan dalam sebuah masyarakat di berbagai bidang menunjukkan adanya keberagaman. Dengan adanya keberagaman tersebut memberikan peluang terjadinya perpecahan dalam masyarakat. Sebagai negara yang multikultur, keberagaman di Indonesia harus betul-betul dijaga dan diharapkan tetap eksis dalam kesatuan dan kesatuan berbangsa serta bernegara. Keberagaman masyarakat Indonesia tampak jelas antara lain mulai dari perbedaan suku, ras, agama. Negara yang demikian itu memiliki peluang besar akan terjadinya perpecahan dalam masyarakat. Hal tersebut menjadi tanggung jawab serta tantangan bagi masyarakat, khususnya pemerintah, dalam usaha untuk mencegah terjadinya perpecahan. Perpecahan sering terjadi disebabkan karena adanya perasaan kedaerahan serta kesukaan yang berlebihan atau fanatik, sehingga hanya menganggap bahwa apa yang dianut adalah yang paling benar. Dengan kondisi keberagaman yang ada di Indonesia, membuat Indonesia bergantung terhadap perilaku masyarakat yang dapat menjadikan perbedaan menjadi sebuah kekayaan atau memandangnya hanya sebagai pemecah karena ketidaksamaan yang diinginkan. Hal tersebutlah yang terkadang menimbulkan konflik
yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, Indonesia kini dihadapi dengan adanya berbagai perubahan dan kebebasan dalam kehidupan yang serba berkemajuan. Dengan demikian, masyarakat Indonesia dibentuk dengan pertemuan berbagai macam warna dari kelompok masyarakat pendukungnya. Gagasan negara multikultur Indonesia dibahaskan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Konsep tersebut yang memberikan kemungkinan semua segala sesuatu yang berbeda di Indonesia diakui keberadaannya. Konsep Bhinneka Tunggal Ika juga membuat pluralisme mekar dengan subur di Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika membuat semua elemen yang ada bisa merasa sederajat dan menyumbang sesuatu bagi Indonesia. Jadi tidak salah lagi, model ini menjadi dasar bagi bangunan Indonesia yang multikultur. Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri pun merupakan sebuah cetusan pengedapan semangat multikultur yang menghargai setiap perbedaan dari kemajuan bersama. Rwaneka Datu Binuwu Swara Buddha Wiswa Bhinneka Rakwa Ring Apan Kena Parwanosen Mangkang Jinatwa Kalawan Siwa Tatwa Tunggal Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrua.